Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muli Ananda, NPM 2102030036. Prodi Pendidikan Matematika, kelas 3A Pagi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Indikator yaitu menjadi dua, mendistribusikan prinsip-prinsip belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis penerapan teori-teori belajar di alam pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi. Definisi belajar. Belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan dalam diri si pembelajar. Perubahan itu pada pokoknya berupa diperolehnya pengetahuan dan kecakapan baru, dan perubahan itu terjadi karena usaha yang dilakukan oleh si belajar. Proses belajar. Proses belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama itu belajar sebagai proses asosiasi, 2 belajar sebagai proses penguatan, 3 belajar sebagai proses persepsi, belajar sebagai proses perorganisasian dan pengertian. Kelima, belajar sebagai proses imitasi. Keenam, belajar sebagai proses kegiatan syaraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi dua, yaitu internal. Internal itu terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikis. Yang kedua yaitu internal. Internal menjadi dua, yaitu sosial dan non-sosial. Kita masuk ke dalam teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi dua, yaitu behavioristik. Yang kedua itu kognitivistik. Ketiga itu humanistik. Keempat konstruktivistik. Selanjutnya kita memasukkan atau konsep pembelajaran behaviorisme, yaitu stimulus, proses itu direncanakan, baru terjadi proses, baru dievaluasi. Selanjutnya setelah proses yaitu respon. Selanjutnya kita memasukin karakteristik teori belajar behaviorisme. Terbagi menjadi 4, yaitu pertama bersifat mekanistis, yang kedua menekankan peranan lingkungan, yang ketiga menekankan pentingnya latihan, yang keempat mementingkan mekanisme hasil belajar. Teori belajar menurut Thornicke. Teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Yang kedua yaitu teori menurut Watson. Belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamatin dan dapat diukur. Perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar tidak dihitungkan karena tidak dapat diamatin. Yang ketiga yaitu teori menurut Ivan Pavlov. Individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Itu percobaannya itu seperti anjing yang air liurnya akan keluar apabila diberikan stimulus yang sesuai atau tulang. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran. Yang pertama, guru susun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Materi yang disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contohnya. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun dari simpel sampai pada yang kompleks.
Keempat, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamatin. Yang kelima, kesalahan harus segera diperbaiki. Yang keenam, mengulang dan melatih digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Ketujuh, evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Kesimpulan pada teori behavioristik, yaitu teori behavioristik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan, yaitu pembawaan peserta didik menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Contoh-contoh aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada di saat ini, termasuk mengidentifikasi mahasiswa atau pengetahuan awal mahasiswa. 3. Menentukan materi pembelajaran atau pokok pembahasan atau topik. Keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau subpokok bahasa atau subtopik. Kelima, menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Yang ketujuh yaitu mengamati dan mengaji respon yang diberikan. Ke-8, memberikan penguatan atau positif ataupun negatif. 9. Memberikan stimulus baru. 10. Mengamati dan mengaji respon yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar. 11. Memberikan penguatan. 12. Dan seterusnya. Kita masuk ke pengertian teori belajar kognitif, yaitu pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Teori pembelajaran kognitif menurut Piaget, yaitu individu yang berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, perubahan struktur kognitifnya. Pembelajaran bermakna yaitu suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Contoh aplikasi teori kognitif. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Kelima, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Pandangan Kopp mengenai pelajaran dan teorinya terkenal dengan belajar 4 tahapan, yaitu pertama, tahapan pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan relatif. Ketiga, tahap konseptualisasi. Yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Selanjutnya kita masuk ke implikasi teori humanistik pada pembelajaran siswa. Yang pertama, semua komponen pendidikan atau tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia mampu mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, itu perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Yang ketiga yaitu peranan guru menjadi
fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Keempat, yaitu guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu siswa berperan sebagai perilaku utama yang memakai proses pengalaman pembelajaran sendiri. Harapkan siswa memahami potensi diri. Yang kedua, mengembangkan potensi diri secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Selanjutnya kita masuk ke teori konstruktivistik. Teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapi, penyelesaian dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan tokoh dalam teori konstruktivisme. 1. John Dewey. Belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah. Yang kedua itu belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Tokoh yang kedua yaitu Jas Piaget, yaitu pengetahuan yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya melalui dua cara, yaitu 1. Asimilasi, yaitu integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Yang kedua yaitu akomodasi, terbentuknya konsep baru pada anak karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperoleh. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Implikasi teori konstruktivistik, yaitu tujuan pendidikan adalah hasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kedua, kurikulum dirancang untuk memungkinkan penget dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Ketiga, latihan memecahkan masalah dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menentukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kelima yaitu dosen hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik.